Life is like a sunset. Although it's few, but make it meaningful. Hidup itu singkat kayak senja. Walaupun sebentar, jadikan itu bermanfaat dan bermakna. Bahasa Inggris itu menurutnya aku bukan tentang pelajaran, tapi tentang apa yang ingin kita dapat dari bahasa Inggris itu bukan tentang materi, buka LKS ngerjain, bukan. Tapi menurut aku bahasa Inggris itu sebagai penunjang bahasa internasional. Jadi bahasa Inggris itu bisa bawa kita kemana-mana, Kak. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan pernah kalian ngeraguin apa yang kalian punya sekarang. Karena kalau kita tanpa percaya diri dan percaya dengan apa yang kita punya, kapan kalian bisa maju? Dan buat orang tua saya yang mungkin sedang menonton video ini, Sofia benar-benar menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mendidik Sofia sampai menjadi seorang perempuan kuat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Santri, berjumpa lagi di Podcast Semaris bersama saya Tisha Putri Ahrani yang akan memandu podcast edisi kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang santri yang berbakat, siswa SMA Nuris Jember yang piawai dalam public speakingnya. Dia telah menorehkan 4 prestasi baik tingkat kabupaten hingga nasional. Wah, tepuk tangan ya teman-teman. Tak hanya itu, saat ini dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Nuris Jember. Berbakat sekali. Boleh diceritakan nggak gimana pengalaman kamu dari awal kamu pembinaan sampai kamu selesai lomba? Jadi awal pembinaan itu saya masih ingat waktu saya kelas 10. Saya latihan sama Mr. Tian. Iya. Waktu itu masih bener-bener takut banget karena di sini saya masih baru ya. Iya. Baru dan pasti malu banget karena waktu itu saya disuruh latihan di SPM yang bener-bener rame. Waktu itu saya diminta Mister untuk nunjukin sedikit scene tentang Malin Kundang yang dulu pernah saya bawain waktu SMP. Jadi waktu itu bener-bener saya kayak, Mister ini bukan tempatnya saya nggak bisa. Tapi Mister Tian bilang kalau misalnya kamu bisa. Jadi langsung di push sama Mr. Tian dan akhirnya saya berani untuk sedikit mencoba di depan keramaian SPM yang bener-bener rame. Orang-orang wirawiri, guru-guru sama siswa-siswa Nuris. Jadi waktu itu bener-bener awal banget saya ditanyain tentang gimana sih Sofia ini. Jadi ditanya tentang cerita itu Malin Kundang. Waktu perform di SPM, sedikit scene di Malin Kundang. Berarti mulai dari SMP kamu sudah berstorytelling. Iya, bisa bilang gitu. Emang bakat dari kecil ya? Iya. Dan pastinya ya Kak Tisha, dari setiap lomba yang saya ikutin tuh nggak semua saya langsung dapat enggak. Waktu itu saya sempat pesimis karena cara storytelling di Nuris sama cara storytelling di SMP-nya saya tuh menurut saya benar-benar berbeda. Waktu dulu SMP mungkin pronunciation-nya saya nggak terlalu diperhatikan dan mungkin gimana saya how to show the story, how to present the story itu bener-bener ayo kamu gini-gini tapi dengan cara yang masih SMP ya kanak-kanak gitu. Iya. Tapi di sini di Nuris saya nyadarin bahwa bener-bener beda banget Kak. Karena guru saya sendiri Mr. Tian itu ngedorong dan ngemotivasi saya gimana biar saya tuh berani untuk ngelawan kemaluan saya. Ingat banget waktu itu aku jadi cerita Sinsimoni dan itu tepatnya nenek-nenek. Dan waktu itu, waktu pelatihan malam-malam di SPM, banyak banget nih Kak, waktu itu cowok-cowok yang di dekat-dekat SPM dan saya sama temannya saya tuh lewat berdua. Itu bener-bener di situ ngerasa malu banget karena di situ aku harus jadi nenek-nenek yang bener nenek-nenek gitu tuh. Jadi suaranya bener-bener ya gitu ya. Ya harus sampai pernah ada yang bilang, "Wah,
kamu kesurupan tak gitu. Jadi bener-bener saya inget banget gimana saya itu dari awal, dari malu banget suruh tampil di SPM yang ramenya kayak gitu, suruh masih make up, waktu itu make up juga saya masih bingung ini make upnya gimana, bener-bener bingung banget karena di sini saya juga belajar buat mandiri, jadi nggak bergantung sama orang lain, harus nyiapin make up sendiri, nyari bajunya gimana, dan itu hal yang bener-bener saya sadari kalau di sini tuh bener-bener perjuangan buat dapetin sesuatu yang kita mau, dan itu nggak sekali dua kali kita langsung dapat. Saya gagal waktu itu beberapa kali lomba nggak langsung dapat, udah beberapa kali perform nggak langsung dapat, dan akhirnya pertama kali dapet tuh inget banget waktu ulang tahunnya ibunya saya. Waktu itu Mister bilang kalau misalnya dapet, dan itu waktu diumuminya waktu ulang tahunnya saya, jadi agak bener-bener berkesan banget di tanggal itu. Gimana ya? Kamu nyampein ke ibumu gimana nih kamu menang waktu itu? Waktu itu kan mesti kalau ada lomba nih, saya mesti telepon ke ibu, Sofia lomba gitu, doain gitu. Ibunya saya masih bilang nggak apa-apa, ya mesti tak doain dok gitu. Apapun hasilnya ibu saya nggak pernah nuntut untuk saya jadi juara, tapi sebagai anak pastinya pengen kan membuat ibunya bangga gitu. Jadi saya bilang, ibu selamat ulang tahun. Saya ingat banget waktu itu. Terus waktu ulang tahunnya saya, sehari-hari H-1 saya dikirim tanggal 16-nya. Saya ulang tahun tanggal 17-nya. Dikirim, dikasih surprise nih, dikasih kue. Terus tapi belum keluar hasil lombanya. Terus saya ngucapin ulang tahun ke ibu saya tanpa ngasih kado apapun. Dan itu benar-benar kayak ya Allah. Ya perasaan kayak saya gak ngadu apa-apa nih ke ibu saya. Dan tepat besoknya waktu di ulang tahunnya saya ngasih kado ke ibunya saya, itu prestasi pertamanya saya di Nuris, yaitu juara 2 storytelling. Wow, hebat. Kan Sofia meraih 4 juara nih ya? Iya, apa aja nih? Alhamdulillah. Yang pertama itu lomba juara 2 storytelling yang ngadain Universitas Muhammadiyah tingkat Tapal Kuda. Iya. Yang kedua di Universitas Ma'arif NU Kebumen, itu di tingkat nasional, juara 2 juga. Wow. Yang ketiga di speech di Bahana Muharram Baitul Amin tingkat kabupaten, juara harapan 1. Iya. Dan yang keempat ini di Universitas Negeri Abdurrahman Saleh di tingkat Jawa Timur, juara 2 storytelling. Wow, hebat banget. Juara yang paling berkesan menurut Sofia waktu lomba kemarin? Menurut saya yang paling berkesan itu juara yang pertama kali saya dapat di Nuris, sama yang keempat. Yang pertama kali soalnya waktu itu yang tadi saya ceritain ya kak, yang waktu itu lombanya waktu tanggal ibu saya ulang tahun, dan diumuminya itu ketika saya ulang tahun. Dan pas itu juga sama teman-teman dikasih prank, bener-bener prank. Saya di prank, bener-bener di prank saya waktu itu, dipanggil keamanan. Itu bener-bener hari berkesan menurut saya. Dan yang terakhir itu yang keempat, ketika saya di Situbondo di Universitas Negeri Abdurrahman Saleh, karena di situ itu pertama kalinya saya perform offline. Dari waktu itu lomba di sebelum-sebelumnya itu online terus, habis itu offline, pastinya kerasa banget gitu, hawa-hawa bener-bener awal-awal Dan pertama kali habis itu, pas itu juga diberi ujian sama Allah, saya malamnya itu sesek, nggak tahu karena waktu itu ngambil kayu di tempatnya orang, tapi mungkin ada pengganggunya gitu ya, jadi sesek sampai jam 1, inget banget itu. Setelah lomba? Sebelum lomba. Sebelum lomba? Iya, sebelum lomba. Jadi saya tuh waktu itu inget banget, temannya saya sama Mister nemenin sampai jam 1 malam begadang waktu itu karena saya sesek. Ya. Terus besoknya untungnya nggak apa-apa, baik-baik aja, perform. Ya, itu. Dan perjuangannya waktu itu inget banget, nggak dapet angkutan umum karena udah malam. Jadi kita dari alun-alun, dari terminal Situbondo tuh jalan nih kak, jalan kaki, bener-bener muter dan hampir tersesat gitu. Jadi bener-bener kerasa gitu perjuangan buat dapetin ini gitu. Boleh dikasih tahu dong tips dan triknya agar juara lomba public speaking? Sebenarnya saya juga masih belajar dan masih belum konsisten sama apa yang saya geluti sekarang. Pastinya tips dan triknya harus pede dan kalau menurut saya jangan nganggap diri sendiri tuh nggak bisa, karena
kita punya Allah yang selalu dukung kita dengan cara apapun, gimana pun. Waktu itu pernah nih Kak, saya nggak pernah ikut speech dan emang nggak bakat, bidangnya bukan di speech ya. Iya. Terus waktu itu ikut speech. Nah, Mister nih udah kayak ini saya belum hafal dan pronunciation-nya masih berantakan. Dan itu saya benar-benar gak apa-apa dah, ini buat pengalaman. Dan ajaibnya ternyata alhamdulillah dapat harapan 1. Jadi kayak harus benar-benar percaya diri sama pasrah sama Allah, karena kita udah usaha, tinggal kita serahin sama Allah. Dan juga jangan lupa sering-sering praktis. Saya dulu praktis tuh di tempat yang benar-benar sepi, jadi baca sampai dikira kenapa kamu kok orang ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Pernah digituin juga gara-gara waktu itu saya praktis di taman yang benar-benar sepi dan mungkin dikira ngomong sama orang yang nggak kelihatan mungkin ya. Jadi kayak benar-benar harus praktis dan harus konsisten, karena kalau kita nggak konsisten untuk terus coba dan berusaha, kita nggak akan pernah dapat sesuatu yang kita konsisten. Karena seseorang yang pintar akan kalah sama seseorang yang konsisten. Mengapa kamu memilih public speaking untuk digeluti? Menurut saya, public speaking itu hal penting dalam kita untuk hidup bermasyarakat. Ya, benar banget. Karena menurut aku public speaking itu kayak bagaimana cara kita buat persuasi orang, buat bisa lihat ke kita, buat dengerin kita, buat kita bisa jadiin public speaking itu kalau kita nih the center of the world. Jadi aku nih yang lagi ngomong, dengerin dong gitu. Jadi menurut aku public speaking itu penting karena selain untuk bisa ngungkapin apa yang kita rasain, untuk ngomong apa yang kita ingin pendapatkan, dan tanpa public speaking menurut aku orang itu jarang bisa mengerti kita. Gimana nih kita tahu sifatnya orang, gimana kita tahu apa-apanya orang kalau kita nggak cerita, kalau kita nggak tell apa yang kita rasakan sekarang. Itu menurut aku public speaking seperti itu. Sejak kapan kamu tahu passionmu tuh di public speaking? Sebenarnya bukan karena nyoba dan cari-cari. Waktu itu karena orang tuanya saya kebetulan juga guru. Jadi waktu itu orang tuanya saya tuh sering banget nih kayak ngasih game-game ke saya, terus habis itu dibeliin buku kecil-kecil tentang cerita kancil gitu. Dan waktu itu emang sama ibunya saya disuruh untuk coba nih storytelling, cerita gitu. Dari ibu. Iya, dari kecil. Oh iya. Coba dong tunjukin ke teman-teman yang lagi nonton sedikit aja penggalan storytelling. Sedikit aja ya Kak? Iya. Sedikit. My husband is dead. Ya, gitu. Wah, keren deh. Menghayati gitu. Lagi sedih-sedihnya. Siapa sosok yang memotivasi kamu selama ini dalam berstorytelling? Pastinya yang pertama orang tuanya saya Kak. Oh iya. Karena selama saya mondok, orang tuanya saya tuh selalu bilang kalau misalnya lomba, orang tuanya saya tuh nggak pernah untuk nuntut saya jadi juara, tapi untuk nuntut saya jadi berusaha dan nikmati semua apa yang saya lakukan sekarang. Kayak soalnya saya tuh orangnya termasuk orang yang overthinking. Kalau misalnya apa yang nggak saya dapat, itu kadang-kadang saya langsung kepikiran, duh gimana. Karena orang tuanya saya juga mikir, aduh nanti Sofia ini kepikiran. Jadi orang tuanya saya tuh selalu memotivasi saya untuk nggak nuntut apapun, tapi untuk nuntut saya selalu jadi anak baik. Dan apapun yang saya dapat di nulis ini, orang tuanya saya pasti akan bangga. Dan yang kedua, mentor dan guru saya sendiri, Mr. Septian Yuandis Amir Eshum, yang sangat-sangat bener-bener baik banget. Karena menurut saya tuh Mister tuh orang yang best motivator banget di Nuris. Karena jarang tuh Kak ada orang yang mau effort ini untuk orang lain. Karena menurut aku juga, aku yang baru kenal Mister setahun belakangan ini kayak wah bener-bener best motivator banget sih. Kayak merasa senang dan terharu karena bisa bertemu sama orang sebaik Mister. Terima kasih Mister. Sangat membimbing ya Mister Rian ya banget, untuk kamu. Sangat-sangat membimbing dan berperan penting di hidupmu gitu ya.
menurutmu kenapa kita harus belajar public speaking? Menurut aku belajar public speaking itu penting buat hidup kita. Jadi teman-teman, menurut aku juga public speaking itu bukan hanya sekedar kita ngomong, bukan hanya kita sekedar didengarin orang, tapi public speaking itu ngebentuk mindset kita buat kita bisa berpendapat, buat kita beraspirasi. Jadi orang yang misalnya kurang mampu, kurang mahir untuk ngomong, jadi kita bisa menyampaikan apa yang mereka nggak bisa omongin dan kita bisa wakilin misalnya. Kalau selain itu public speaking menurut aku penting karena gimana kita bisa mengekspresikan diri dan muncul di kehidupan orang atau kehidupan kita sendiri tanpa kita ngomong apa yang sedang kita rasain dan apa yang kita ingin omongkan kepada orang lain. Kan menurut orang-orang banyak nih ya, bahasa Inggris nih sangat sedikit yang suka ya guys. Iya. Iya. Ya, nah gimana nih? Nah, aku sendiri juga kurang suka sama bahasa Inggris. Gimana? Banyak banget yang bilang gitu emang. Iya. Gimana nih caranya biar kita suka sama bahasa Inggris gitu ya? Bahasa Inggris itu menurutnya aku bukan tentang pelajaran, tapi tentang apa yang ingin kita dapat dari bahasa Inggris itu bukan tentang materi, bukan LKS ngerjain, bukan. Tapi menurut aku bahasa Inggris itu sebagai penunjang bahasa internasional. Jadi bahasa Inggris itu bisa bawa kita kemana-mana kak. Misal pengen ke mana, ke London misal, dengan bahasa Inggris yang kita cuma ngertinya ABC, tapi dengan bahasa Inggris yang benar-benar bagus, kita bisa kemana aja. Kita bisa keliling dunia cuma dengan bahasa Inggris. Misalnya kita cuma mau cuma jualan roti, dan pasti butuh skill bahasa Inggris buat komunikasi sama orang lain, buat ini rotiku, beli rotinya itu pakai bahasa Inggris. Jadi menurut aku bahasa Inggris itu bukan tentang pelajaran yang harus emang kita pahami, tapi gimana cara kita suka bahasa Inggris itu dengan cara benar-benar menikmati aja. Jadi bukan tentang bahasa Inggris teks 1, orientasi, apa itu enggak. Jadi enggak harus dihafalin, tapi bahasa Inggris itu harus benar-benar jadi keluarganya kita. Jadi kita anggap bahasa Inggris itu bagian dari hidup kita yang benar-benar kita butuhin sebagai bahasa layaknya bahasa ibu gitu. Berarti penting banget ya, bahasa benar-benar Inggris. penting banget. Padahal aku gak suka gitu ya. Selain kamu mahir di public speaking, kamu juga menjabat sebagai wakil ketua OSIS kan ya? Oh iya. Kenapa kamu ikut aktif dalam berorganisasi? Berorganisasi itu menurutnya aku suatu hal yang benar-benar penting dalam kehidupan. Karena dengan berorganisasi kita bisa belajar untuk bersosialisasi sama orang. Misal dengan di organisasi itu nih ada orang yang dari Papua, ada orang yang dari Sulawesi. Kan kita nggak tahu nih kak, budaya mereka dengan budaya kita beda. Jadi kita bisa bersosialisasi, kenal mereka, terus usul pendapatnya tentang apa. Jadi kita bisa lebih kenal dengan orang. Sedikit berhubungan ya kayaknya. Iya. Storytelling sama sedikit berhubungan sama public speaking di berorganisasi. Karena kalau bersosialisasi itu butuh public speaking, butuh kita ngomong pendapat kita, butuh kita menjelaskan apa yang kita mau di organisasi ini biar maju. Jadi menurut aku memang public speaking dan sosialisasi dan organisasi itu emang benar-benar berhubungan banget. Menurut kamu apa sih arti organisasi? Organisasi itu sekumpulan orang yang benar-benar nyari tujuan yang sama. Sejak kapan kamu ikut bergabung dalam berorganisasi? Aku ikut organisasi itu sejak SMP. Organisasi OSIS. OSIS mulai SMP? Iya. Apa jabatannya SMP? Dulu waktu kelas 7 sempat jabat jadi wakil ketua OSIS. Dan berpengalaman dari dulu ya? Kelas 8-nya itu jadi ketua bidang komunikasi. Hebat. Gimana nih kesan dan pesan kamu selama 2 tahun ada di Nuris ini? Kesan dan pesannya itu banyak banget. Sebenarnya kalau dikatakan dengan kalimat mungkin gak akan bisa mewakili apa yang saya rasakan 2 tahun di Nuris ini. Tapi saya benar-benar terima kasih sekali untuk orang-orang baik, orang-orang hebat yang mau nemenin saya,
yang mau menemani dan membantu hari-hari saya di masa-masa sulit. Dan menurut aku kesan dan pesan di Nuris itu bener-bener sangat bahagia dan mengharukan banget. Karena di Nuris ini kita bukan belajar gimana kita dapat nilai bagus, nggak cuma belajar gimana kita cuma dapat juara, tapi saya di Nuris ngerasakan saya belajar tentang arti kehidupan juga. Dengan banyaknya orang baik yang ngelilingi saya, dengan banyaknya orang yang peduli sama saya. Alhamdulillah. Jadi saya percaya kalau misalnya Nuris ini bukan hanya ngebuat orang juara, tapi juga membuat orang berakhlak, berbudi, dan berprestasi. Ngerasa kayak rumah sendiri Iya, gitu ya Nuris? bisa dibilang kayak gitu. Iya ya. Apa cita-cita kamu? Dokter. Dokter. Iya. Tapi agak mendalami di Iya, di lebih bahasanya. mendalami di bahasanya ya. Iya, soalnya menurut aku bahasa Inggris itu passion yang akan jadi penunjang cita-cita aku. Jadi aku pengen hebat. menjadi dokter yang kayak di UNICEF, Kak. Jadi banyak banget relawan-relawan di UNICEF yang mungkin terkendala di bahasanya. Jadi aku pengen jadi dokter yang benar-benar fokus terutama di anak-anak. Apa harapan kamu ke depannya untuk diri kamu sendiri, SMA Nuris Jember? Untuk diri aku sendiri, aku berharap kalau misalnya jadi lebih baik dari sekarang dan buang semua hal buruk yang melekat sama diri aku. Dan untuk SMA Nuris, terima kasih telah menjadi bagian hidup saya, bagian perjalanan Sofia. Terima kasih sudah membimbing saya sampai di titik ini. Mungkin tanpa SMA Nuris, saya nggak akan bisa lebih dalam tentang apa yang saya pelajari sekarang. Jadi terima kasih banyak untuk seluruh guru-guru terutama yang membimbing saya sampai sekarang. Dan teman-teman juga, Alhamdulillah. terima kasih. Bangga ya sekolah Iya. di SMA. Bangga banget. Bangga Harus banget. bangga sama Iya. sekolahnya. Harus bangga ya. Sekolah di SMA Nuris makanya. Iya. Ke pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton. Oh, iya. Motivasi nih buat teman-teman. Oke. Pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan pernah kalian ngeraguin apa yang kalian punya sekarang. Karena kalau kita tanpa percaya diri dan percaya dengan apa yang kita punya, kapan kalian bisa maju? Dan buat orang tua saya yang mungkin sedang menonton video ini, Sofia benar-benar menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mendidik Sofia sampai menjadi seorang perempuan kuat sekarang. Sofia pengen bilang kalau Sofia bangga punya bapak sama ibu. Sofia sangat-sangat berterima kasih sama bapak ibu soalnya sudah membimbing Sofia sampai menjadi Sofia yang sekarang. Terima kasih. Sofia gak bisa ngungkapin gimana, tapi Sofia bener-bener sayang sama bapak sama ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk didik Sofia jadi bukan orang yang pintar, tapi menjadi orang yang berakhlak. Walaupun kadang Sofia sering marah, gara-gara telat dikirim, gara-gara bapak belum transfer. Sofia cuma bilang, makasih bisa nafkahin Sofia untuk sekolah di Jember jauh-jauh. Sofia, makasih bapak, makasih ibu. Jadi sedih. Juga saya mau bilang ke guru saya yang membimbing saya dalam lomba storytelling dan speech dan public speaking, Mr. Septian. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak minta maaf. Soalnya banyak banget kesalahan yang sering Sofia buat ke Mister dan mungkin membuat hati Mister mungkin tergores karena apa yang Sofia katakan, apa yang Sofia lakukan. Terima kasih Sir sudah didik Sofia untuk jadi seseorang yang gak nyari lomba karena uang, tapi nyari lomba karena untuk ningkatin diri sendiri dan nyari progres. Juga wali kelas Sofia, Bu Muda, terima kasih Bu, dan guru-guru, Pak Ibnu, semuanya yang sudah ngebimbing Sofia sampai di titik ini. Terima kasih buat teman-teman juga, teman-teman Mesir 9, teman-teman MN, teman-teman 4.1. Terima kasih sudah jadi teman yang benar-benar ngebantu aku, ngedukung aku ketika benar-benar banyak masalah. Makasih buat kalian yang selalu ada ketika aku butuh. Dan juga teman-teman OSIS sosialnya. Terima kasih. Ternyata ini
kisah di balik seorang Sofia yang sangat panjang perjalanannya ya. Masih belum selesai. Iya. Dan masih mau lanjut lagi, nggak puas masih. Masih kurang juaranya katanya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup nih ya, ada quotes gak untuk teman-teman? Ada. Life is like a sunset. Although it's few, but make it meaningful. Hidup itu singkat kayak senja. Walaupun sebentar, jadikan itu bermanfaat dan bermakna. Keren. Terima kasih karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir perjuangan seorang Sofia Muflihah yang sedikit bahagia sedih gitu ya. Ada bahagianya, ada sedihnya gitu. Hanya itu podcast edisi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.